pemikiran Anda dalam perspektif yang tepat. Pertanyakan pikiran yang muncul secara kritis. Apakah pikiran itu akan membantu Anda atau menghalangi Anda? Kita masih dalam pembahasan mengenai imposter syndrome alias sindrom penipu. Di video pertama, saya sudah menyampaikan mengenai pengertian dan tipe-tipe individu dengan imposter syndrome. Di video kedua, saya sudah membahas mengenai ciri-ciri mereka yang mengalami imposter syndrome, frase yang biasa mereka ucapkan, penyebab dan dampak imposter syndrome. Sedangkan di video ketiga ini, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi imposter syndrome. Imposter syndrome dapat melumpuhkan potensi pertumbuhan dan makna hidup seseorang dengan mencegah mereka mengejar peluang baru untuk berkembang, baik di tempat kerja, dalam hubungan dengan seseorang, atau di sekitar hobinya. Menghadapi imposter syndrome dapat membantu individu yang bersangkutan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Jadi, pertama, nilai dan hargai kemampuan Anda. Jika Anda memiliki keyakinan lama tentang ketidakmampuan Anda dalam situasi sosial dan kinerja, buatlah penilaian realistis atas kemampuan Anda. Tuliskan pencapaian Anda dan apa yang Anda kuasai dan bandingkan dengan penilaian diri Anda. Beri penghargaan pada diri Anda sendiri karena telah mengambil tindakan. Alih-alih mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak pantas sukses, ingatkan diri Anda bahwa adalah normal untuk tidak mengetahui segalanya dan bahwa Anda akan mengetahui lebih banyak seiring kemajuan Anda. Dan bersikaplah baik terhadap diri Anda sendiri. Kedua, perbaiki mindset Anda. Letakkan pemikiran Anda dalam perspektif yang tepat. Pertanyakan pikiran yang muncul secara kritis. Apakah pikiran itu akan membantu Anda atau menghalangi Anda? Berhentilah juga membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap kali Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain dalam situasi sosial, Anda akan menemukan kesalahan pada diri sendiri yang memicu perasaan tidak cukup baik atau tidak memiliki keunggulan. Setelah itu, ubahlah pikiran Anda dengan hal-hal yang lebih realistis, rasional, dan logis. Rayakan pencapaian saat ini dan kenanglah kesuksesan masa lalu. Itu pun bagian riwayat hidup Anda loh. Ketiga, belajarlah menghargai kritik yang membangun. Tidak ada salahnya untuk mendengarkan masukan dari orang lain, apalagi jika orang tersebut bermaksud baik. Toh kita bukan orang-orang sempurna atau yang maha bisa. Selalu ada kemungkinan kita membutuhkan komentar atau pendapat orang lain untuk meningkatkan kinerja kita atau kinerja kelompok kita. Keempat, berbagi perasaan. Apabila Anda merasa tidak yakin dengan kesuksesan Anda atau merasa gagal dengan usaha Anda, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan perasaan Anda kepada teman atau mentor terpercaya. Orang yang memiliki lebih banyak pengalaman dapat meyakinkan Anda bahwa apa yang Anda rasakan adalah normal, dan mengetahui orang lain pernah berada di posisi Anda dapat membuatnya tampak tidak terlalu menakutkan. Kelima, minta bantuan. Sadarilah bahwa tidak ada salahnya meminta bantuan saat Anda membutuhkannya. Jika Anda tidak tahu cara melakukan sesuatu, tanyakan kepada rekan kerja Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan cara memecahkan masalah, mintalah nasihat dari supervisor atau pelatih karir yang berpengalaman. Keenam, fokus pada orang lain. Meskipun ini mungkin berlawanan dengan intuisi Anda, cobalah membantu orang lain yang berada dalam situasi yang sama dengan Anda. Jika Anda melihat seseorang yang tampak canggung atau sendirian, ajukan pertanyaan kepada orang itu untuk mengajaknya masuk ke dalam kelompok. Saat Anda membagikan apa yang Anda ketahui dan melatih keterampilan Anda akan mulai membangun kepercayaan pada kemampuan Anda sendiri. Ketujuh, hentikan bibit imposter syndrome pada anak-anak kita. Dua jenis pesan biasanya dapat memicu imposter syndrome pada anak-anak. Pertama, kritik yang terus-menerus akan membuat mereka merasa tidak pernah cukup baik. Dan kedua, pujian superlatif atau pujian lebay. Kamu anak terpintar di dunia, akan menanamkan semangat harapan sekaligus tekanan. Sebagai orang tua, kita dapat mencegah imposter syndrome dengan memuji usaha bukan hasil, dan dengan membantu anak-anak secara realistis memahami kekuatan mereka, tapi juga memahami kelemahan mereka. Kedelapan,
carilah bantuan profesional. Jika Anda sering merasa bahwa Anda adalah penipu, sebaiknya bicarakan dengan terapis. Pikiran negatif, keraguan diri, dan sabotase diri yang sering menjadi ciri sindrom penipu alias imposter syndrome dapat berdampak pada banyak bidang kehidupan Anda. Membuka diri dengan ahli kesehatan mental juga memungkinkan seseorang mengidentifikasi alasan perasaan mereka, memberi mereka kesempatan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Saya selesai dengan pembahasan topik imposter syndrome. Untuk Anda yang tertinggal video pertama dan kedua, silakan scroll daftar video dalam channel ini. Sampai jumpa dalam video dengan judul lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.